DPW Ahlul yang saat ini memang kita banyak hal yang harus bisa mulai, dari pendataan keuangan, administrasi surat menyurat, SOP etika, koordinasi. Karena gini, saya percaya bahwa teman-teman semua orangnya inisiatif. Banyak di luar sana ibu-ibu kita inisiatifnya tinggi, sehingga sering memperhatikan sesuatu di luar bagiannya. Itu inisiatif yang tinggi, hal yang positif. Tapi itu perlu kita koordinir, kita organisir supaya tidak menjadi sesuatu yang carut marut, seperti benang yang carut marut. Itu. Nah, mungkin kedepannya kita akan buat satu SOP etika, berkoordinasi bagaimana cara menyampaikan satu sikap. Karena begini, apapun yang kita lakukan keluar, kita sebagai pengurus, apapun yang kita lakukan itu akan dibilang sebagai representasi organisasi. Sikap misalkan salah satu pengurus terhadap Ikhwan, misalnya ada Ikhwan yang mengeluh tentang suatu kondisinya, tapi ada pengurus yang mungkin saat itu lagi sedang masalah mungkin, sehingga terkesan tidak begitu merespon. Nanti kesannya adalah ini respon organisasi. Jadi maksudnya apapun yang kita lakukan keluar organisasi maksudnya, itu akan dibaca sebagai sikap organisasi. Intinya pengurus mewakili organisasi. Seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, tahun ini adalah tahun pembenahan. Tahun pembenahan, program-program kita akan dimulai dari pembenahan sistem. Sistem yang buruk itu akan mengubah orang yang baik menjadi buruk, dan sistem yang baik akan mengubah yang belum baik akan menjadi lebih baik. Di luar sana kita tahu banyak organisasi yang sudah sistematis, mereka solid, ya, mereka sudah besar. Itu menjadi bahan renungan kita. Kita sudah punya modal yang besar. Kita punya modal yang besar. Nah, itu apa? Pengabdian terhadap ahlul bait. Maka dengan itu semestinya organisasi kita jauh lebih besar. Nah, itu hanya bisa dimulai dengan satu, solid, tidak ada ketersinggungan, komunikasi yang efektif, kemudian sistem yang rapi, keuangan, keorganisasian, SOP, sistem kaderisasi. Ini yang akan sedang kita bangun. Mungkin di tahun ini kita akan mengadakan kaderisasi yang lebih rapi, kemudian SOP yang lebih rapi dari departemen organisasi, seperti itu. Kemudian pendataan ikhwan akhwat yang lebih rapi, dan tentunya dengan tanggung jawab, karena ini data pribadi yang akan dilakukan oleh Litbang, seperti itu. Dan kemudian kerjasama kepada pihak eksternal. Itu yang akan kita lakukan oleh DPW, dan insya Allah bisa lebih baik, tentunya dengan dukungan lembaga otonom seperti yayasan. DPW Ahlul Bait tidak bisa mewujudkan impian komunitas Ahlul Bait yang solid, yang besar, jika tidak kerjasama dengan yayasan Baitul Hadis, dengan yayasan di Sumbawa, dengan pihak keamanan, dengan lembaga-lembaga lain di luar. Dan sekali lagi saya ulangi, tolong ditanamkan apapun yang sudah terlewati sejauh ini, semua kita rangkul, semua kita kasihi, semua kita cintai. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada masalah apapun. Dan kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik dengan kerjasama. Karena kalau tidak, kita terlambat. Ini sudah fase 2025 dengan situasi yang begitu terbuka di internasional. Cukup malu kalau kita di NTB belum begitu maju. Saya pernah sampaikan waktu kita rapat dengan Ustaz Hashim bahwa memang kuncinya itu di menurunkan Saya sendiri masih harus banyak belajar kepada senior-senior, dan dalam hal mematangkan situasi Ahlul Bait di NTB, kaitannya dengan bagaimana posisi kita menghadapi ikhwan-ikhwan muslim lainnya.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.